فاتحة بالنية فاتحة إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وبن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفل الدفاع نهدي تبارك الله الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم ورحمة فرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والثالثة بدعة مذمومة مطلقان وهي ما خالف نصوص الكتاب والسنة أو خرق إجماع الأمة. وقد وقع من هذا النوع للمبتدعة كثير في الأصول وقل وقوعه في الفروع. وكل من لم يبالغ في التمسك بالكتاب والسنة ولم يبذل وسعه في متابعة الرسول وهو مع ذلك يدعي أن له مكانة من الله تعالى فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه. وإن طار في الهواء ومشى على الماء وطويت له المسافات وخرقت له العادات فإن ذلك يقع كثيرا للشياطين والسحرة والكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم من الضلال ولا يخرج مثل ذلك عن كونه استدراجا وتلبيسا إلى كونه كرامة وتأييدا إلا وجود الاستقامة في من ظهر عليه. وهذا المغرور وأمثاله إنما يلبسون على الغوغاء والسفلة الذين يعبدون الله على شك. وأما أولو العقول والألباب فقد علموا أن تفاوت المؤمنين في القرب من الله وعلى حسب تفاوتهم في متابعة الرسول وأنه كلما كانت المتابعة أكمل كان القرب من الله أتم وكانت المعرفة به أجل. وقد قصد أبو يزيد البسطامي إلى زيارة رجل يوصف بالولاية فقعد له في المسجد فلما خرج حضرته نخامة فرمى بها في حائط المسجد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال كيف يؤمن على أسرار الله من لم يحسن المحافظة على آداب الشريعة. وقال الجنيد رحمه الله كل الطرق مسدودة إلا على من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemarin masih belum selesai, belum tuntas ya pembahasan tentang bid'ah dan kita kaitkan dengan maulid. Ada hadis Rasulullah sudah saya terangkan kemarin. Hadis itu sahih. Ketika beliau ditanya tentang hari Senin, puasa hari Senin, kenapa kok yang dipuasa itu hari Senin? Kok bukan hari yang lain? Hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad, hari Sabtu, kok hari Senin? Maka beliau menjawab, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi. Wa fihi unzila alai, di hari itu aku juga diturunkan Al-Quran kepadaku. Diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagian orang menganggap bahwa ini hadis menerangkan keutamaan hari Senin, bukan keutamaan kelahiran Nabi. Kemudian saya bawakan juga masalah kemarin itu
kenapa Nabi itu tidak lahir hari Jumat? Padahal hari Jumat itu adalah hari paling utama dalam seminggu. Sayyidul Ayyam. Kenapa Nabi itu lahir ada di bulan Rabiul Awal? Kok tidak lahir ada di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia, Sayyidul Syuhur. Kenapa hijrahnya Nabi ke Madinah? Padahal dahulu nggak ada orang peduli dengan Madinah. Kok tidak ke Baitul Maqdis saja yang di Palestina? Setelah Mekah yang dikenal adalah Baitul Maqdis. Nggak ada yang menuju ke kota Madinah. Di sini kita harus paham bahwa hadis keterangan hari Senin di hari itu aku dilahirkan, itu adalah memberikan satu gambaran bahwa Nabi itu mulia bukan karena hari yang mulia. Kalau Nabi lahir di hari Jumat dan di bulan Ramadan, maka orang akan mengatakan kedukung dengan hari yang mulia dan bulan yang mulia, akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari yang kurang diperhatikan sama orang. Kalau orang-orang Nasara mengagungkan hari Minggu, orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, umat Islam mengagungkan hari Jumat. Tapi Nabi dilahirkan hari Senin yang tidak dikenal hari agung. Hari Senin itu menjadi mulia. Hari Senin tadi itu dijadikan hari ibadah itu karena dilahirkan di dalamnya Muhammad Rasulullah. Harinya jadi mulia karena kemuliaan Nabi. Begitu juga bulan Rabi ini bulan yang enggak dihitung, Pak. Orang Arab jahiliyah pun tidak kenal bulan Rabi itu bulan mulia. Mereka tadi itu memuliakan 4 bulan yang disebut Asyurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu yang dimuliakan. Bulan Rabi enggak ada yang gubris, enggak ada yang menilai itu mulia. Tapi bulan itu menjadi mulia. Karena apa? Karena di situ adalah bulan dilahirkan Muhammad Rasulullah. Bulannya katut ketularan kemuliaan Nabi. Harinya Senin katut ketularan kemuliaan Nabi. Demikian juga hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah, bukan ke Baitul Maqdis. Dari Mekah, tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Kalau ke Baitul Maqdis, memang tempat itu dimuliakan oleh Allah sejak zaman dahulu kala. Karena Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua dibangun di atas bumi ini setelah Makkah Al-Mukarramah. Dimuliakan oleh Allah. Cuma Nabi Muhammad kok dihijrahkan ke kota Madinah. Lihat kota Madinah. Kota Madinah sekarang dikunjungi sama orang. Kota Madinah menjadi ramai, tempat mulia. Kenapa? Karena disitulah tempat hijrahnya Muhammad Rasulullah. Kota Madinah yang gak dihitung sama orang. Orang Arab sendiri gak ada yang datang kota itu. Malah dahulu dikenal Ardul Waba, tempat penyakit ada di sana. Tapi datang Muhammad Rasulullah, berubah itu kota menjadi kota yang dituju oleh orang-orang. Subhanallah. Sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi, siapa yang mau berangkat ke sana? Enggak ada yang berangkat ke sana. Masjid Nabawi itu mulia karena disitulah masjid yang dibangun oleh Nabi. Masjid Quba enggak ada dulu, menjadi mulia karena disitulah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mempunyai keutamaan khusus. Itu adalah karena kemuliaan Nabi. Jadi kemuliaan Nabi nular, Pak, sama ke tempat-tempat yang ditinggali, jadi ikut mulia karena kemuliaan Nabi. Hari yang dilahirkan di situ jadi mulia karena
hari kelahiran Nabi. Bulan itu menjadi mulia karena kelahiran Nabi. Sebelum Nabi lahir di hari itu, hari Senin bukan hari mulia. Tanya kepada orang yang mengingkari kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi diutus dan sebelum lahir, apakah hari Senin itu hari mulia? Nggak ono. Mulianya kenapa? Fihi wulidtu. Di hari itulah aku dilahirkan, kata Rasulullah SAW. Berarti hari itu menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, tak kasih gambaran supaya nyantol nih dari akal. Apa bedanya kayu gahru dengan kayu biasa? Kayu jaran, kayu mauni. Apa bedanya? Kayu gahru itu 1 kilo Pak kalau bagus. Itu sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, 1 kilo. Kayu jaran 1 truk, paling 200.000. Apa yang membedakan antara kayu gahru dengan kayu biasa? Wah, di dalam kayu gahru itu ada bau wangi. Kalau dibakar, semerbak wangi, Habib. Kalau kira-kira ada kayu nggak ada bau wangi, mahal nggak harganya? Mahal nggak kira-kira? Ada kayunya, tapi nggak ada bau wanginya, jatuh nilainya, nggak mahal. Mahalnya itu bukan karena kayunya, tapi karena bau wanginya. Begitulah juga hari Senin itu mulia karena di dalamnya ada kelahiran Nabi. Kalau seandainya Nabi itu lahir di hari Selasa yang mulia. Kemuliaan hari Senin itu karena di dalamnya ada kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamblang sekali. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini adalah nabi yang istimewa, karena itu enggak bisa ditutup-tutupi keistimewaannya. Dan beliau dikatakan fakhrul mu'abbad, kebanggaan selama-lamanya bagi kita. Mana mungkin kita tidak akan membanggakan beliau. Dunia sampai akhirat pun kita pasti akan membanggakan Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa yang dibaca di maulid itu adalah sejarah Nabi, menerangkan tentang keutamaan Nabi. Yang dibaca di situ itu adalah menerangkan tentang sifat-sifatnya Nabi. Apanya yang bertentangan dengan syariat? Nggak ono blas. Sama sekali tidak ada pertentangan dengan syariat, saudara-saudara. Tidak ada sama sekali. Mau apa sekarang? Wah, karena di situ ada taksis. Kenapa kok ngadakannya kok malam 12? Kok tidak di malam yang lainnya? Lagi kita dibaca maulid bukan malam 12 toh. Di rumah itu setiap malam, setiap Jumat sore baca. Di musola malam Jumat baca. Malam Senin banyak yang baca. Hari yang lainnya juga banyak yang baca. Enggak ada taksis. Cuma memang di malam 12 itu karena bertepatan dengan kelahiran Nabi. Karena bertepatan dengan kelahiran Nabi, menurut pendapat yang masyhur, maka otomatis umat Islam guyub saat itu memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah sebenarnya. Ada lagi yang menuduh begini. Jangan nyerupai orang Nasoro tadi ya. Orang Nasoro itu memperingati hari kelahiran Yesus. Kenapa kita orang Islam menyerupai orang Nasoro, niru-niru orang Nasoro adatnya, menjadikan kelahiran Nabi Muhammad adalah hari raya. Menjadikan kelahiran Nabi Muhammad adalah hari raya seperti orang Nasoro memperingati kelahiran Yesus. Tidak ada sama sekali di antara umat Islam merayakan Maulid menyatakan bahwa hari itu hari raya. Ada? Enggak ada.
Tidak ada. Bolehlah kalau memang ada meyakini hari ini hari raya, itu nggak benar. Kenapa? Hari raya secara syar'i itu adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, nggak ada hari raya yang lainnya. Kita nggak setuju kalau dikatakan secara syar'i. Tapi kalau secara lughatan nggak ada masalah. Karena kata-kata Id itu juga digunakan untuk selain hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Di dalam Al-Quran sendiri ketika Nabi Isa memohon kepada Allah untuk diturunkan ma'idah minas sama', makanan yang disantap dari langit sebagai mukjizatnya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkan dari langit ma'idah jamuan yang akan menjadi idan. Id itu adalah satu kenangan, satu hari yang perlu dikenang. Li awwalina wa akhirina, untuk golongan pertama kami dan golongan akhir kami, dan kita menjadi juga pencipta Nabi Isa juga mengingat saat itu adalah saat untuk dikenang. Idan lana li awwalina wa akhirina. Kata-kata Id di sini bukan hari raya, tapi Id ada di sini hari yang dikenang. Itu secara lughatan boleh, nggak ada masalah. Tapi secara syar'an, Id hari raya itu adalah cuma dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau memang dia tujuannya ingin menyerupai orang Nasoro, ngadakan maulid haram. Kalau menyerupai orang Nasoro. Tapi kalau memang dia tadi itu mengadakan maulid karena menghormati Nabi, cinta kepada Nabi, dapat pahala. Siapa ngomong begitu? Yang ngomong begitu Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini adalah ulama rujukan daripada orang-orang Wahabi, Pak. Di kitab Iqtidha' As-Sirat, Anda bisa baca di Iqtidha' As-Sirat. Kalau saya sebutkan juz 1 halaman 293. Anda bisa buka, ada di Maktabah Syamilah. Saya bacakan supaya Anda tahu bahwa kalau memang menyatakan syirik masuk neraka mengadakan maulid, berarti Ibn Taimiyah masuk neraka ini. Ini bahaya omong-omongan begitu itu. Vonis model begitu tuh enggak berdasar. Dikatakan di sini wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu. Dan demikianlah apa yang telah diadakan oleh sebagian orang mengadakan maulid ada dua macam. Ada kalanya menyerupai orang-orang Nasara di dalam menghormati kelahiran Isa, Yesus Kristus, jadi hari Natal. Wa imma mahabbatan, yang kedua mengadakan itu karena perasaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wa ta'dhiman lahu, dan mengagungkan bagi Nabi Muhammad SAW. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal istihad, dan sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang yang mengadakan karena dasar cinta dan ijtihad ini. Memberikan pahala karena dasar cinta dan ijtihad ini. La alal bidah, bukan yang mengada-ngadakan seperti tadi itu, menyerupai orang-orang Nasara tadi itu. Min ittikhadi maulidin Nabi idan, yaitu dengan menjadikan maulidnya Nabi sebagai hari raya, sebagaimana orang Nasara kelahiran Nabi Isa dijadikan hari raya. Nah, kita nggak ada mengadakannya untuk hari raya, tapi kita mengadakan karena mahabbatan, karena cinta dan ta'zim kepada Rasulullah. Ini Ibn Taimiyah, Iqtidha' As-Sirat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau Anda tadi itu mengadakan maulid. Kata-kata id itu banyak sekali dalam hadis yang sahih pun. Ibn Abbas ketika orang-orang Yahudi menyatakan ayat dalam Al-Quran itu, lau unzilat hadhihi alaina lattakhadna yawma 'idan,
Kalau seandainya satu ayat dalam Al-Quran itu turun kepada kita orang Yahudi, oh tak jadikan hari turunnya ayat itu adalah hari raya. Yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ajaran agama. Kata Ibn Abbas, fa innaha nazalat fi yaumi 'idin. Fi yaumi 'idain, fi yaumi jum'ah wa yaumi arafah. Kata Ibn Abbas, ini ayat turun di 2 hari raya. Hari raya tadi ada berapa? Idul Adha dan Idul Fitir kan? Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Syawal. Kata Ibn Abbas, ayat ini turun di 2 hari raya. Hari raya pertama fi yaumi jum'ah. Hari raya itu adalah hari Jumat. Hari Jumat dibilang hari raya. Padahal menurut syariat hari raya cuma 2. Hari raya Jumat. Dan kedua, wa yaumi Arafah, hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 10 Dzulhijjah, bukan hari raya secara syariat. Lah kalau begitu gimana? Inilah secara lughatan enggak ada masalah. Bukan secara syar'an. Begitu juga riwayat Ibn Umar. Alhasil janganlah gampang menuduh. Kalau mau berdiskusi silahkan berdiskusi secara ilmiah. Tapi memvonis masuk ke neraka itu adalah satu hal yang sangat kejam terhadap umat Islam yang lainnya. Bid'ah yang ketiga, yaitu bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela secara mutlak. Nggak bisa dikompromi ini. Tercela secara mutlak. Wa hiya ma khalafa nususul kitab was sunnah au kharaja ijma'al ummah, yaitu bid'ah yang menentang dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah dan juga ijma' kesepakatan umat Muhammad. Kesepakatan umat Muhammad. Umat Muhammad maksudnya di sini ulamanya. Misal, khamr itu haram ya, karena memabukkan itu. Narkoba itu haram karena memabukkan, mengganggu kesehatan, bahaya. Dinyatakan nggak haram, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah bid'ah. Dulu itu tidak ada di zamannya Rasulullah narkoba itu, ekstasi itu tidak ada. Yang ada khamr dari anggur atau dari kurma. Zamannya Nabi itu nggak ada itu ekstasi, pil koplo, apa mana ini? Gimana? Ya inilah mengadakan sesuatu yang baru itu adalah bid'ah karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Atau mengadakan satu peribadatan yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contoh, akad nikah laki sama perempuan dijejer, perempuannya juga diikutkan di situ. Nikah, saya nikahkan kamu, disaksikan ada di situ juga. Ini bid'ah, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Enggak benar itu, haram itu hukumnya. Ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena menentang nas Al-Quran dan hadis dan juga ijma' al-ummah. Waqad waqa'a min hadha an-naw'i lil mubtadi'a katsir fil usul, dan terjadi bid'ah yang model demikian ini yang secara mutlak tercela
itu kebanyakan ada di usul, di akidah. Wa ghalla wuqu'u fil furu', sedikit terjadi dalam furu', dalam akidah. Banyak akidah yang menyimpang daripada kebenaran. Bid'ah itu munculnya dari situ yang banyak, bukan dari masalah usul, dari masalah furu'. Nih, contoh. Kita menyatakan Allah itu adalah di mana-mana. Tidak seperti makhluknya yang terbatas pada tempat. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Ada lagi menyatakan Allah itu di langit, bukan di bumi. Ini keyakinan bid'ah, tidak boleh ditoleransi, sesat hukumnya. Bukan khilaf ini. Atau kita menyatakan sahabat Rasulullah itu adalah yang paling utamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi ada menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Ini urusan akidah. Selain menentang Al-Quran dan hadis dan juga ijma' al-ummah, maka itu sesat. Kita tidak mau kompromi. Banyak urusannya dalam usul. Dalam usulan furu' peribadatan, dikit adanya bid'ah itu. Banyak kesamaan dan masih ada berdasar. Wa kullu man lam yubali fi tamassuk bil kitabi was sunnah wa lam yadhul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, dan semua orang yang tidak bersungguh-sungguh fit tamassuk bil kitab was sunnah, dalam berpegang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, walam yabdzul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, dan dia tidak berusaha semaksimal mungkin dalam mengikuti Rasulullah, wa huwa ma'a dzalika yadda'i, dan dia terus pelanggaran Al-Quran, hadis, enggak nurut sama Nabi, malah yadda'i, mengaku annalahu makanatan minallah, bahwa dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Fala taltafit ilaih, jangan kamu menoleh kepada dia. Wala tu'arrij alaih, jangan kembali kepada dia. Jangan percaya dengan orang yang mengaku jadi wali sampai kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti ajaran Al-Quran dan mengikuti Rasulullah. Pembohong, penipu besar. Faham nih? Wa in tara fil hawa, walaupun orang itu adalah bisa terbang, ada di hawa. Wa masya 'alal ma', dan walaupun dia bisa berjalan di atas air, enggak perlu kapal, ngeceh ono di laut segoro. Wa tuyat lahul masafat, walaupun dia bisa melipat jarak yang jauh, sak langkah aja udah sampai Jerman misal. Wa khurigat lahul adat, alhasil kebiasaan-kebiasaan bisa enggak normal lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya kesaktian yang luar biasa. Jangan mau percaya kepada orang yang enggak nurut dengan Al-Quran dan hadis dan dia menyatakan punya kedudukan di sisi Allah. Walaupun bisa demonstratif, dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Jangan kepancing dengan kesaktian, saudara. Fa inna dzalika yaqa'u katsiran lisyayatin, karena itu banyak terjadi pada setan. Setan juga bisa begitu. Was-saharah, tukang-tukang sihir. Wal kuhan, dukun-dukun. Wal arrafin, sama paranormal. Wan munajjimin, ahli nujum. Wa ghairihim min ad-dhullal, dan selain mereka daripada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang demikian inilah yang pembawa bid'ah kebanyakan.
Mengadakan acara-acara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Katanya tabibnya sih disuruh motong sapi, nanti kepalanya suruh ngirim ke tengah laut. Lu ada apa? Dikarak. Tola'al badru alaina. Ini apa-apaan ini? Menurut adat istiadat yang ada di sini, kalau pindah rumah dipendokno ndok, dilempar setiap pintu 4 telur. Kalau nggak bertentangan dengan Al-Quran hadis nggak apa-apa. Menurut adat orang sini, kalau pindah rumah buat dadar telurnya, dipanggil fuqara wal masakin, dikasih makan sambil baca Quran. Bagus, Islami itu. Nggak apa-apa kalau model begitu. Adat istiadatnya potong sapi, kemudian dimasak yang enak, dipanggil anak-anak yatim, orang-orang yang lemah untuk menikmati sambil membaca surat Al-Fatihah. Wah, ada bertentangan itu baik. Adat begitu itu Islami. Sapinya dikeluarkan, mari ngono kalau berak direbut. Ini apa ini? Lah, kebanyakan terjadi bid'ah ini adalah dari orang-orang yang percaya dengan kesaktian, tidak menimbang kepada Al-Quran dan hadis. Jangan mau percaya dengan orang-orang walaupun bisa terbang di udara, walaupun bisa berjalan di atas laut, kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Rasulullah, jelas itu adalah grup setan. Enggak bisa dah. Karomah itu akan terjadi dengan syarat mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan la tatlubul karamah watlubu minallah al-istiqamah. Jangan kamu tadi itu mencari-cari keramat-keramatan. Watlubu minallah al-istiqamah, mintalah kepada Allah istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Fa innallaha lam ya'murkum bi talabil karamah walakinnahu amarakum bil istiqamah, karena sesungguhnya Allah belum pernah memerintahkan hambanya untuk mencari kekeramatan, kesaktian, tapi yang diperintahkan adalah untuk istiqamah. Masya Allah, saking kepinginnya sakti, pakai jimat itu saawak sampean. Kepalanya dikasih jimat, dodonya dikasih jimat, semuanya dikasih jimat. Kenapa? Supaya kalau dibacok tidak mempan, dibunuh, ditusuk tidak mempan. Saya sebetulnya perlu jarum kasur itu tok satu. Dibacok tidak mempan, Beb. Jarum kasur masuk no hidungi kejron. Tak mati kan. Paku dodor satu aja sudah. Taruh ada di telinganya ideen. Enggak usah gitu-gituan. Kalau udah waktunya ajalnya datang, walaupun tidak pakai pedang, dicokot nyamuk mati kan. Kena demam berdarah mati. Hah? Waktunya mati kok. Nanti akan saya bawakan bagaimana orang yang normal, walaupun gak sakti, tapi punya kedudukan di sisi Allah. Dan bagaimana orang yang tidak normal, walaupun sakti mandraguna, tapi dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ada di pengajian berikutnya akan kita bawakan.